Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Informatika. Ingin mempresentasikan hasil resumen mata kuliah sistem operasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Oke, sebelum itu kita next untuk pertemuan pertama. What is operating system? Yaitu konsep dasar sistem operasi tentang perkembangan arsitektur dan komponen penyusun sistem operasi. Mata kuliah ini tidak khusus membahas sistem operasi saja, namun membicarakan konsep umum yang ada di setiap sistem operasinya. Next, struktur sistem operasi. Komponen dasar sistem komputer yaitu terdiri dari hardware atau peripheral, software, dan brainware. B. Kelas-kelas komputer yaitu ada grade komputer, mainframe, mini komputer, personal komputer, handheld komputer, dan embedded system. Next, menurut karakteristik. Clustered system yaitu gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi. Real-time system yaitu sebuah sistem mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Mainframe system yaitu kumpulan dari device dan CPU yang berfungsi sama atau bermacam-macam yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi. Next ada pertemuan ketiga yaitu struktur sistem operasi, sistem called virtual machine. Virtual machine atau komputer yaitu mesin virtual mengambil pendekatan secara logika, melakukan hardware dan sistem operasi, pendekatan identik ke seluruh hardware yang ada, membuat ilustrasi masing-masing. Next, pertemuan keempat yaitu proses dan penjadwalan. Konsep proses. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi, alokasi proses BAT, multi-programming atau multitasking. Hal yang dicatat pada saat proses running yaitu program counter, stack atau heap, data section, and text. B. Status proses. New pada saat proses pertama kali dibuat, running pada saat dieksekusi, waiting proses menunggu, ready siap untuk dieksekusi, terminated sudah selesai dieksekusi. Next, pertemuan kelima yaitu sinkronasi proses. Parallel processing adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. B. Mengapa sinkronasi? Sinkronasi dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara keseluruhan. C. Automatic process itu statement ada counter. Next, pertemuan ke-6 ada thread. Definisi unit dasar dari pengguna CPU. Thread terdiri dari program, counter, register, dan stack. Thread disebut juga lightweight proses atau proses tradisional. A. Keuntungan thread. Responsiveness. Resource sharing. Aplikasi dapat mempunyai beberapa thread dalam sebuah alamat yang sama. Ekonomis. Thread dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Next, pertemuan ke-7 sistem file. A. Permasalahan penyimpanan. Adapun permasalahan pada penyimpanan yaitu kapasitas penyimpanan terbatas. Ketika proses dihentikan, data hilang. Kebutuhan mengakses data sebagiannya dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan lagi media penyimpanan yang mampu menyimpan data yang besar. Mampu menyimpan data walaupun proses data dihentikan. Proses yang bersamaan dapat mengakses data secara bersamaan.
B. Penamaan file umumnya terdiri dari 1 sampai 8 karakter. Perbedaan aturan penulisan nama file pada sistem operasi. C. Extension file terletak di belakang titik pertama. Ada perbedaan penulisan extensionnya. Next, pertemuan ke-10. Memori manajemen. A. Manajemen memori adalah memori salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer. Karena ada salah satu proses yang dieksekusi, harus berada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses. Memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu dalam antrian. Antrian ini disebut dengan input queue. B. Tujuan manajemen memori, yaitu meningkatkan utilitas CPU. Data lebih instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Memori kapasitasnya terbatas, jadi harus efisien. C. Istilah dalam manajemen memori yaitu main memory, projection, relokasi, dan sharing. D. Address binding adalah pemetaan alamat suatu variabel program ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat compile time, load time, execution time. Next, pertemuan ke-11 yaitu tentang virtual memory. Virtual memory biasanya itu tidak bisa semua memori dipetakan ke memori fisik. Walaupun dinamik, loading bisa melakukannya. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Hanya dari program yang perlu saja berada di memori fisik untuk dieksekusi. Logical address space dapat berukuran lebih besar daripada physical address space, memperbolehkan virtual address secara VM untuk di-sharing oleh beberapa proses. B. Program yang tidak perlu berada pada memori utama, yaitu program-program yang digunakan sebagai error handling yang jarang digunakan karena jarang terjadi. Array, list, atau table yang kapasitasnya tidak terpakai semua. Fungsi-fungsi yang tidak terpakai secara bersamaan. Program-program yang tidak digunakan secara real time. C. Keuntungan virtual memory ada berkurangnya total memori fisik, meningkatnya respon karena tidak deadlock, bertambahnya user yang dapat ditangani, memori virtual dapat melebihi daya tampung. Next, D. Implementasi virtual memory. Memori digunakan di program multiprogramming yaitu dalam satu waktu. Memori virtual dapat dilakukan dengan demand pegging dan demand segmentation. VM untuk dilakukan correction, karena dilakukan untuk mengadakan proses di mana peg kosong akan dialokasikan. Sistem operasi biasanya punya teknik zero file on demand. F. Metode proses creation copy on write. Sistem ini mengizinkan proses parent dan child menginisialkan peg yang sama pada memori. Proses menulis pada peg yang di-sharing harus dibuat salinan dari peg dengan menggunakan teknik on-write. Naik pertemuan ke-12, file system dan security. A. Konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan di dalam secondary store. Ada beberapa tipe untuk konsep file ini yaitu data, program binary, directory logika, dan device logika. Untuk sifatnya ada persistence, big, size, dan shareability. B. File. Simple record, struktur baris. Fixed link, variable link, complex struktur, performanted dokumen. RTV HTML yang mengatur
operative sistem program. C. Struktur file. Sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjalankan atau mengakses suatu file. Harus mampu mengenal paling sedikit atau satu file. Jika sistem operasi mengenal lebih banyak, maka semakin luas aplikasi yang didapatkannya. Sebaliknya, jika semakin sedikit, maka hanya sistem operasi saja yang dapat menjalankan aplikasi dalam jumlah yang sedikit juga. D. Atribut file, yaitu ada nama, identifier, type, location, size, protection, time, date, and user identification, dan struktur. E. Operasi file ada create, read, write, delete, struct, truncate, dan seek. F. Ketika terjadi open file, data yang harus di-maintain. File pointer. File open count, lokasi disk. G. Open file locking, dilakukan oleh OS dan program, terjadi ketika ada akses file. Pertemuan ke-13 dan 14 terakhir yaitu input atau output system. Sistem I/O, konsep umum I/O yaitu ada port, bus, dan controller. Perangkat I/O yaitu ada memori instruksi secara langsung, memori mapped lebih cepat. I/O register, data pembacaan, data penulisan, status error normal, mode perintah I/O. Marketing objectives. Mekanisme interrupt yaitu jalur interrupt dihasilkan oleh perangkat I/O. Interrupt handler menerima interrupt tersebut. Mekanisme interrupt juga digunakan untuk penanganan exception. Jenis perangkat I/O, perangkat blok, perangkat karakter, dan perangkat jaringan. F. Clock and timer, fungsi dari ini yaitu mengetahui waktu lama sebuah proses telah berjalan. Programmable, interval timer, clock bukan jam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.